Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bersyukur, semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala tambah nikmat untuk kita. Bersyukur dengan lisan, dengan hati dan dengan amal perbuatan kita. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga marilah kita panjatkan salawat beriringkan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga, sahabat dan umat beliau yang mengikuti dengan benar sampai hari kiamat. Bersolawatlah, karena solawat itu merupakan kebaikan untuk kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyarah." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersolawat untuknya 10 kali. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia di siang hari ini, khatib akan menyampaikan beberapa perkara yang merupakan perkara penting dalam kehidupan kita. Semoga dari mimbar Jumat ini kita mampu memperbaiki sisa-sisa kehidupan kita. Karena tidaklah bertambahnya hari, bertambahnya umur, melainkan berkurang jatah hidup kita di dunia. Dan tidaklah berkurang umur kita kecuali pertanda akan semakin dekatnya kita dengan kematian. Perjalanan kita panjang dan kita butuh bekal yang banyak. Jamaah sekalian sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada makhluk-makhluknya, bahwasanya tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini melainkan memiliki kesalahan dan kealpaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun." Setiap anak keturunan Nabi Adam pasti sering melakukan kesalahan, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita menyadari bahwasannya kita adalah manusia yang tidak akan pernah luput dari kesalahan, dan kita juga telah menyadari bahwasannya perjalanan kita masih begitu panjang
bukan perjalanan di dunia, namun perjalanan negeri akhirat, yang mana kita butuh berbekal memperbanyak kebaikan dan sebisa mungkin mengurangi kesalahan dan dosa. Maka pada siang hari ini khatib akan memberikan beberapa amalan-amalan yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana amalan tersebut dapat menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Hud ayat 14. Allah berfirman, wa aqimis shalah tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yuzhibna sayyiat zalika dzikra lidzakirin, yang artinya dan laksanakan salat pada kedua ujung siang dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu sungguh akan menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kebaikan-kebaikan akan mampu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Namun pertanyaan, amalan-amalan apa saja, kebaikan-kebaikan apa saja yang dapat menghapuskan dosa dan kesalahan itu? Yang pertama dari kebaikan yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindar dari segala macam perbuatan kesyirikan. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bena Adam, wahai anak keturunannya Adam, innaka law ataitani, sesungguhnya engkau apabila nanti engkau berjumpa denganku, bi qurabil ardi khataya, dengan membawa dosa sepenuh bumi, summa laqitani la tusyrik bi syai'a, kemudian engkau datang kepadaku, menghadap kepadaku, dan engkau tidak pernah mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha marfiratan, maka pasti aku datangkan sepenuh bumi itu pula ampunan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan ini merupakan pokok pondasi keimanan kita untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah, untuk menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Karena inilah amalan terpenting yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan dapat menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kedua yang dapat menghapuskan dosa dan kesalahan kita adalah salat, baik salat sunnah ataupun salat wajib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum, bagaimana pendapatmu sekalian wahai para sahabat, kalau seandainya di depan pintu rumah seseorang terdapat sebuah sungai, yaghtasilu minhu kulla yaumin 5 marrat, yang mana dia mandi dalam sehari 5 kali, hal yabqa min daranihi syai', apakah masih ada kotoran di dalam tubuhnya atau pada tubuhnya? Qalu la yabqa min daranihi syai', wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau dia mandi 5 kali dalam sehari, tentu tidak ada lagi kotoran yang tersisa pada badannya. Qala fadzalika mislus shalawatil khams, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah permisalan dari salat wajib 5 waktu, yamhullahu bihinnal khataya, yang Allah hapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan hamba dengan 5 kali salat dalam sehari semalam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud, kata Allah Subhanahu wa taala, aqimis shalah tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yuzhibna sayyiat. Kata Allah Subhanahu wa taala, tegakkanlah salat di 2 ujung siang dan di tengah malam, di permulaan malam, sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan kesalahan. Maka ini maksud dengan kebaikan
salah satunya adalah solat. Perbanyak solat, sujud. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW ketika seorang sahabat meminta kepada beliau untuk dapat menemani beliau di surga, Nabi SAW bersabda, "A'inni ala nafsika bikasratis sujud." Tolong bantu dengan engkau banyak sujud kepada Allah, yaitu dengan memperbanyak salat sunnah. Yang ketiga, dari amalan kebaikan yang dapat menghapuskan dosa dan kesalahan kita adalah bersedekah. Nabi SAW bersabda, "Was-sadaqatu tudfi'ul khotoya kama yudfi'ul ma'un nar." Kata Nabi SAW, dan sesungguhnya sedekah akan memadamkan kesalahan, akan menghapuskan dosa dan kesalahan sebagaimana api yang akan dipadamkan oleh air. Perbanyak sedekah, karena dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan harus kita pahami jamaah sekalian, ketika kita bersedekah, manfaat terbesar akan diperoleh oleh orang yang bersedekah, bukan oleh yang menerima sedekah. Tidakkah Allah menjanjikan balasan 700 kali lipat pahala bagi orang yang bersedekah, sedangkan orang yang menerima sedekah hanya menerima apa yang kita berikan, sedangkan kita Allah akan ganti 700 kali lipat. Yang keempat, dari amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Nabi SAW bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar." Kata Nabi SAW, ujian seseorang baik pada keluarganya, hartanya, anaknya, sampai pada tetangganya, sehingga dengan ujian itu dia terkena dosa dan kesalahan. Tukaffiruhu as-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Kesalahan itu semua dapat dia tutupi dengan solatnya, dengan sedekahnya, dan dengan mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kelima, dari perkara yang dapat menghapuskan dosa dan kesalahan kita, yang kelima adalah berpuasa. Wabil khusus puasa Ramadan. Nabi SAW bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dilandasi iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian juga puasa-puasa sunnah seperti puasa Arafah, yang mana kata Nabi SAW, "Ahtasibuhu an yaghfira ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar." Aku berharap agar dosa-dosa itu diampuni dengan puasa Arafah, 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Demikian juga berpuasa di tanggal 9 dan 10 bulan Muharram, yang dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Dan puasa-puasa sunnah yang lain jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang keenam, dari amalan yang dapat menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Terutama kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah. Sebagian jamaah dari Indonesia telah pergi berangkat untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Dan ini merupakan ibadah yang agung, ibadah yang besar, dan tidak pantas bagi kita untuk melewatkan, berniat sungguh-sungguh untuk berupaya melaksanakan ibadah haji dan umrah. Haji dan umrah bukan hanya ibadah fisik, bukan hanya ibadah harta, namun juga ibadah hati yang harus kita niatkan. Karena apabila kita jujur dalam berniat untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, Allah akan mudahkan jalan kita. Walaupun kita sekarang belum memiliki materi, yang penting berani untuk berniat kebaikan terlebih dahulu. Nabi SAW bersabda, "Man hajja lillahi falam yarfus walam yaksuk,
raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji kemudian dia tidak berkata-kata kotor, dia tidak juga berbuat kefasikan, maka dia akan kembali seperti di mana dia dilahirkan ibunya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadz-dzunub kama yanfiyanil kiru khabatsal hadid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutilah ibadah haji dengan ibadah umrah, karena sesungguhnya haji dan umrah itu akan menghilangkan dosa-dosa dan kesalahan bagaikan api yang akan menghilangkan karat pada besi. Jamaah sekalian, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah berikutnya akan menghapuskan dosa-dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illal jannah. Dan haji yang diterima oleh Allah tidak ada balasan yang lebih pantas baginya kecuali surga. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah 6 dari amalan-amalan yang dapat kita lakukan untuk menutupi dan menghilangkan kesalahan-kesalahan kita. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir dari amalan-amalan kebaikan-kebaikan yang dapat menghapuskan dan menggugurkan dosa dan kesalahan kita adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berzikir mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam satu hari dia membacanya sebanyak 100 kali, maka itu sama saja dia telah memerdekakan 10 budak, dicatatkan untuknya 100 kebaikan, dan telah dihapuskan untuknya 100 kesalahan. Dan tidak ada yang dapat menyaingi kebaikan yang dia dapatkan kecuali orang yang berusaha berzikir kepada Allah lebih banyak lagi daripada itu. Kemudian Nabi SAW, maukah aku beritahu zikir yang lebih ringan namun lebih besar ganjaran pahalanya? Lantas Nabi Muhammad SAW mengatakan, ucapkanlah subhanallahi wa bihamdih. Lebih singkat namun pahalanya lebih besar. Kata Nabi SAW, ucapkanlah subhanallahi wa bihamdih. Ucapkan subhanallah wa bihamdi dalam sehari 100 kali. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita, walaupun dosa dan kesalahan kita sebanyak buih di lautan. Dan Nabi SAW mengajarkan lagi kepada kita yang lebih singkat lagi daripada subhanallah wa bihamdi. Nabi SAW mengatakan, ayajizu ahadukum an yaksiba kulla yaumin alfa hasanah fasa'alahu sa'ilun min julasaihi kaifa yaksibuh. Kata Nabi SAW, apakah kalian tidak mampu untuk mendapatkan 1000 kebaikan dalam sehari? Maka salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, 1000 kebaikan? Bagaimana kami bisa melakukan 1000 kebaikan? Maka Nabi SAW mengatakan, hendaklah dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali dalam sehari, maka dia akan diberikan 1000 kebaikan dan dihapuskan 1000 kesalahan hanya dengan mengucapkan subhanallah 100 kali. Allah akan berikan kepada kita 1000 pahala dan 1000 pengampunan atas dosa dan kesalahan kita. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, itulah 7 kebaikan-kebaikan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita.
Namun ada hal yang lebih menarik lagi, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada kita. Bukan hanya Allah akan menghapuskan dosa dan kesalahan kita, bahkan apabila kita betul-betul bertaubat kepada Allah dan kita betul-betul berusaha untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita dengan melaksanakan amal soleh, Allah Subhanahu wa taala akan ubah kesalahan-kesalahan kita yang harusnya berada di timbangan keburukan dan dosa di hari kiamat. Allah akan pindahkan keburukan-keburukan itu di timbangan kebaikan di hari kiamat, yang akan menjadikan timbangan kebaikan kita makin berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman, kemudian berusaha untuk melaksanakan amal-amal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala gantikan semua kesalahannya dengan kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka sungguh sangat merugi orang-orang yang telah mengetahui kebaikan dan sangat mudah untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan ini, namun dia tidak melaksanakannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan ucapan dan mampu mengamalkan yang terbaik dari ucapan tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.